hari ini kita kembali lagi kedatangan tamu yang spesial nih guys. Oke, kita kembali lagi bersama kita ya. Kita mungkin akan nyuruh mereka perkenalkan dirinya sendiri ya. Oke, silakan perkenalkan diri Anda. Udah kenal-kenal aja lah. Oke, karena dia malu-malu kucing ya, tapi tidak aman. Nah, kita kenalkan diri mereka. Oke, yang ini pertamanya Ayuma Kristiani, Boru Nenggolan. Dan ini tetangganya Coki Johannes Sitinja. Oke, kita akan bertanya nih guys, tapi kan kita setelah rangkum nih dari netizen pertanyaan-pertanyaan apa yang akan dilontarkan kepada mereka berdua. Jadi pertanyaan itu sangat banyak ya, tapi yang kami ambil biasa itu kok nggak 5-7 guys. Kayak ini kan podcast di sekolah, jadi waktunya terbatas, sangat-sangat terbatas. Oke. Hai guys. Nah, pertanyaannya pertama nih untuk kalian berdua. Kalian berdua ini kan tetanggaan ya? Iya, gue. Nah, kalian berdua ini kan tetanggaan di Mana tetangga pala kan kita? Tangga lagi kita baru satu-satu. Mungkin mereka berdebat ya guys karena mereka tidak tahu membedakan tetangga dengan tidak tetangga. Tetangga kayak abang mandi. Sama aja seperti tangga. Oke lah guys, oke hiraukan saja oke guys. Satu komplek. Nanda yang pertama guys, pertanyaan pertama nih. Ada yang bertanya, bagaimana rasanya tinggal di lingkungan kalian? Apakah mungkin adem atau mungkin bagaimana ya? Mungkin ada banyak pro dan kontra yang terjadi. Dan mungkin ini bisa dijawab oleh Coki dulu ya. Silakan dijawab. Mau dibawakan dari Terima kasih atas pertanyaannya. Ini mungkin pertanyaan yang unik ya, karena seringkali di gang kami itu Kami lagi podcast, jadi bot. kan jadi dikat Bo. Silakan lanjut ya guys. Di Maaf gang ada kami iklan. itu memang adem, enak lah tinggal di situ ya. Enak. Tiap hari pasti ada pertunjukan baru seperti Oke guys, sirkus. bertanya guys, pertunjukan apa sih yang ada di lingkungan mereka yang mungkin bisa dijawab oleh Ayuma dulu ya. Pertama itu apa? Lantang-lantang mulut. Itu Oke, mah guys. Begitu bunda, sirkus kickboxing. sirkus, kickboxing, Iya. apa lantang-lantang apa? Janggolaan. Masih janggolaan, ini semua lah ada. Semua ada. Oke, Perjudi guys. ada semua permabuk. Ternyata di lingkungan mereka berdua itu sangat banyak pro dan kontra dan masalah-masalah yang terjadi guys. Oke, Kenapa ada anomali? Oke guys. Oke, di belakang itu adalah pembicara orang bisu ya. Yang belakang berdua ini adalah pembicara orang bisu guys. Jadi kita akan kembali lagi ke podcast kita awalnya. Sih anjir. Apa sih memang maghrib kok? Oke guys, kita akan bertanya, bagaimana menurut anda tentang pro dan kontra yang terjadi? Apa pro dan kontra? Iya tidak. Oke. Bagaimana menurut anda perselisihan perserturaian yang terjadi di situ? Apakah menurut anda itu bagus untuk perkembangan anak kecil? Bagus. Pun ya bahas buat lebihnya. Nah, siapa yang mau tanya ini? Aku Sebenarnya itu nggak bagus, cuman podcast ini Jangan, nasional. Jangan ganggu dulu kami. sebenarnya itu nggak bagus, cuman kalau ngambil dari sisi positifnya ada bagusnya biar berani melawan. Oh, tapi itu melawan dalam hal yang positif ya guys. Iya. Garis bawahi ini. Menurut aku Oke, juga ya, itu memang membantu mental anak-anak Iya. supaya ada mental marbadai, mental keras untuk melawan ketidakadilan gitu. Oke, good people. Kalian ini kan berasal dari Jaksel ya, gitu. Jadi kalian mungkin nggak tahu apa sih Marbada itu. Marbada itu bisa dijelaskan ya oleh Ayuma. Karena dia Marbada. Mana berbeda aku anjir? Berbeda itu berkelahi ya guys. Itu Ya. kayak istilah satu itu ada masalah sama satu dilawan dengan kekerasan, itu mulai dari cakap-cakap yang tidak baik, perilaku yang tidak baik, baru tindakan yang kurang enak dilihat Ada tapi juga enak istilahnya- disaksikan. Ada juga istilah-istilahnya loh. Iya. Dalam marbada itu kita memiliki banyak istilah. Pertama marsi janggolaan. Iya. Itu teknik dasar Dalam perkelahian. Itu harus dimiliki setiap oma-oma kalau marsi Setiap janggolaan ini. wanita. Yang kedua, marbada muncung harus tahu melawan. Biasanya oma-oma paling banyak ini memiliki teknik yang kedua marbada muncung, tapi tidak memiliki teknik marbadai. Baru ancaman bawa parang dari rumah, itu biasanya Wow. bapak-bapak permabuk guys. Sangat realistik ya guys. Bahkan bawa parang gitu ya. Mungkin kayak mau membunuh gitu ya supaya lawannya takut gitu ya. Iya, Oke. itu memang terjadi setiap tahunnya. Oh iya, bagus. Nah, bagaimana juga nih masalah ya mungkin dibilang bagaimana perkembangan anak-anak di daerah kalian? Apakah bagaimana Mulai yang perkembangannya buruk, seimbang mulai yang buruk atau tidak gitu dengan usianya seimbangkah apa tidak gitu? Mulai yang
buruk atau yang baik? Mulai yang baik atau yang buruk anak-anaknya? Ya mungkin mulai dari yang buruk dulu baru yang kebaik ya. Yang buruk itu sebenarnya bukan salah anaknya, lebih salah ke orang tua perempuannya sama laki-lakinya. Iya. Karena orangnya itu cuma bisa membuat anak tapi tidak tahu merawat anaknya. Pertama yang saya lihat dari gang saya itu ada anak yang Mungkin sangat lucu ya untuk tadi dibicarakan ini. lucu dan gizi juga iya guys. Pertama itu masa guys, bisa nggak sih? Sensor nanti. Masa dari umur 1 tahun 2 tahun, masa berak di celana saja tak dia ke mamanya. Terus kedua, anaknya tak terawat mamanya sampai berkeliaran jam 1 malam di luar. Itu sangat tidak baik ya guys untuk ibu-ibu di luar sana. Jangan tahu membuat anak saja, tapi tahulah merawat anak. Oke guys, dengarkan apa kata guest kita hari ini itu apa? Maaf nih Panjir. Jangan tahu hanya membuat anak, tapi kita harus juga bisa merawat Iya, anak-anak kita guys. Dan untuk dijelaskan lagi oleh Coki mungkin lebih dalam ya, lebih realistik. Apakah di kalian di gang kalian atau di lingkungan kalian tuh banyak terjadi stunting ya guys? Apa soalnya anak Indonesia zaman sekarang ini terlalu banyak stunting guys. Kayak kita jelaskan ya. Check it out. Bukan kami khususnya ya, di sensor aja nggak mau jalan untuk video Iya. tadi. Banyak kejadian-kejadian seperti anak-anak yang di luar pernikahan gitu. Itu yang menyebabkan orang tuanya yang perempuan tidak sanggup untuk menafkahi anaknya secara baik. Jadi adanya stunting, kayaknya kekurangan gizi, busung lapar. Ada juga orang tua yang anaknya bawa borok-borok lah situ. Orang dia tak peduli, ditika sama opungnya, ditika sama yang tulangnya begitu. Tapi tak peduli. Oke guys, ternyata cukup mengerikan ya di lingkungan mereka. Dan Kenapa nih maghrib? tunggu dulu. Karena aku kunci. Kok aja sampai tinggi lagi. Nah, oke. Dan ternyata kayak gitulah guys di lingkungan kita. Dan kita sekarang akan menanya dengan hubungan mereka satu-satu guys. Iya. Yes. Oke. Kita pertama ke perempuan dulu ya. Mungkin perempuan. Jangan perempuan laki-laki lah dulu. Siapa Oke. yang mau diciptakan? Kita tanya ke Coki dulu guys, karena mungkin kata saya dengar nih Coki, ceritanya kami tuh ingin jadi pastor, jadi kami tuh ingin menguduskan diri kamu. Bagaimana tanggapan Anda? Anda. Agak lucu nih. Sebenarnya sih iya, tapi gimana ya? Kayaknya masih ada gitu juga harapan-harapan tentang Pornografi mungkin ya kan? pantang itu Kalau pornografi itu memang wajar untuk setiap kalangan masyarakat, wajar untuk menonton itu. Jadi tidak harus. Untuk menjadi seorang pastor ini sebenarnya masih belum 100%. Mungkin bisa digali lagi dengan banyak kegiatan yang memungkinkan kita betul-betul mendapatkan izin dari orang tua atau panggilan itu. Oke guys, berarti Perasaan. Coki ini bisa aja di masa depan itu bisa nggak kawin, bisa kawin ya. Soalnya kan pastor itu Dia mau nggak pasang. kawin. Tapi kalau misalnya dia mungkin belum terpanggil menjadi seorang pastor, dia akan kawin guys, meneruskan marganya, marga setinja. Yang bodoh. Oh iya kan? Oke guys. Tanya lah hubungannya. Dan hubungan apa aja kayak dia kan belum sampai Oh, iya. sekarang apakah Coki ini kita tanya ya sampai sekarang apakah Coki sudah memiliki pacar guys? Oke, ternyata dia masih kudus ya guys, belum pernah pacaran. Kita coba tanya. Jadi kalau pacaran, Kan pribadi. jadi kalau pacaran nggak kudus pasti dapat. Mungkin seperti itulah ya guys realistiknya. Sekarang kita akan tanya ke Ayuma dan katanya kabar-kabarnya guys. Dia baru-baru ini putus dari pacarnya guys. Dan kita akan tanya bagaimana alasannya mengapa dia bisa putus dari pacarnya ini guys. Oke, Ayuma bisa dijelaskan. Apa? Bagaimana Anda bisa putus dengan pacar Anda? Ya, apa jelaskan aja. Gini ya. Dari mana ini ceritanya? Ya, mengapa Anda bisa Kita putuskan dia karena dia mulai jelek ya guys. Berarti Ayuma ini menang fisik. Tidak ya? guys, bukan pandang fisik. Masa rambutnya nggak tumbuh-tumbuh? Oke guys, mungkin bisa saja mungkin gara-gara ya kalau kita bilang dia kan sekolah taruna guys. Bukan. Jadi
Oke, dia pas jadi mungkin dipaksakan untuk botak gitu. Jadi ya seperti itulah guys. Tapi ya mungkin kembali lagi ke diri kita sendiri ya guys, karena selera setiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Oke guys, cukup sekian podcast kita hari ini. See you in the next week. Jangan lupa subscribe, like, and comment.